Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Manarul Ilmi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji ilmu agama kita, dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama beliau Ustadz Abu Yusuf Wisnu Prasetya SH Hafizullah taala selaku pengajar di Pondok Pesantren Darussunnah Wangon Banyumas. Adapun tema yang akan beliau sampaikan di pagi hari ini yaitu pelajaran dari pimpinan yang fakir. Semoga apa yang beliau sampaikan di kesempatan hari ini memberikan kemanfaatan buat kita semua. Kepada beliau, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, qadarallahu ma syaa fa'al. Guru kita Ustadz Abdullah Zain hafizahullahu taala sedang safar, sehingga kemarin beliau memberikan amanah kepada kami untuk menggantikan sementara kajian ibu-ibu di hari Senin. Semoga minggu depan beliau sudah bisa kembali hadir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan safar beliau, menjaga beliau sehingga beliau bisa pulang ke Purbalingga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kajian kita pada pagi yang berbahagia kali ini yaitu mengenai seorang pemimpin, akan tetapi keadaannya itu fakir miskin. Pemimpin tapi napa Pak Bu? Keadaannya fakir miskin. Dan kami mohon maaf nih Pak Bu, qadarullah tidak sempat bikin makalah nih karena ya satu dan lain hal ya. Jadi qadarullah nggak sempat ya. Kami harap panjenengan kreatif ya, yaitu mencatat atau benar-benar fokus untuk memperhatikan. Kita akan berbincang mengenai seorang pemimpin yang fakir miskin. Beliau bernama Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu menjadi seorang pemimpin di daerah Himso. Daerah pundi? Himso. Himso itu mana Ustaz? Himso itu sebuah
daerah yang ada di Syam. Dan yang namanya Syam itu luas. Dan lebih spesifik lagi, Himso itu terletak di Suriah. Karena Suriah itu termasuk dari bagian Syam, Pak Bu. Sa'id bin Amir diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar ketika memimpin itu, Pak Bu, diceritakan sepertiga dunia itu di tangannya Umar. Jadi wilayahnya itu luas sekali Umar bin Khattab. Di antaranya adalah Suriah. Nah, beliau melantik sinten tadi namanya? Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu menjadi, ya bisa kita katakan, gubernur lah. Kemudian pada suatu hari ada utusan dari daerah Himso mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk suatu tugas. Karena di antara kebiasaannya Umar itu suka mendata orang-orang fakir miskin kemudian diberikan bantuan oleh beliau. Jadi setiap daerah itu suruh datang ke beliau, ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datanglah utusan-utusan dari Himso menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Uktubuli asma'a fuqaraikum." Kalian tulislah nama-nama orang fakir di antara kalian. Masyarakat yang fakir miskin, tulis nama-namanya. Untuk apa? Li'u'tiyahum min malil muslimin. Aku akan memberikan harta kepada mereka dari hartanya kaum muslimin yang kaya-kaya. Ya mungkin zakatnya ya, atau mungkin perbendaharaan mereka yang ingin sedekah kemudian disalurkan ke fakir miskin. Mereka pun menulis, Pak Bu, nama-nama tersebut, yaitu orang-orang yang fakir miskin. Dan ternyata di dalamnya ada Sa'id bin Amir. Umar bin Khattab melihat nama itu. Lalu beliau memastikan, ini Sa'id bin Amir siapa? Apakah Sa'id bin Amir pemimpin kalian? Mereka pun menjawab, iya wahai Amirul Mukminin, beliau adalah pemimpin kami. Umar kaget. Lalu tanya lagi, apakah pemimpin kalian orang yang fakir? Subhanallah. Pada umumnya pemimpin itu kan kaya, pengawale akeh, di tempat yang istimewa. Jarang sekali kita mendengar pemimpin itu miskin, bahkan fakir. Fakir itu lebih bawahnya miskin, Pak Bu. Umar tanya, apakah pemimpin kalian ini orang fakir? Subhanallah. Maka mereka menjawab, na'am. Na'am niku napa? Nggih Umar. Iya wahai Amirul Mukminin. Wallahi innahu tamurru alaihi al-ayyamu tawilah ma tuqadu fi baitihi nar. Iya wahai pemimpin, iya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'id bin Amir itu adalah pemimpin kami, dan hari-hari telah berlalu lama sementara tidak terlihat api di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Nah, kompore ora ngebul. Pawone nggak nyala. Jadi sekian hari berlalu, mungkin minggu, bulan, bahkan tahun mungkin, itu nggak kelihatan kalau Sa'id bin Amir dan keluarganya itu masak. Berarti nggak ada makanan sama sekali. Terus ngapa? Puasa. Itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Mendengar apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Himso itu, Umar pun langsung nangis, Pak Bu. Umar langsung nangis. Kemudian beliau langsung menyiapkan 1000 dinar. 1000 dinar untuk siapa? Untuk Sa'id bin Amir. Subhanallah, 1000 dinar.
diberikan kepada Sa'id bin Amir, bukan malah digelapkan. Udah ditilep kue 1000 dinar, tapi diberikan kepada Sa'id bin Amir. Lalu beliau Amirul Mukminin mengatakan kepada utusan-utusan itu, a'tuhu hadhihi dananir liya'isha minha. Berikan dinar-dinar ini yang banyak kepada dia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka benar mereka pun menerima. Jadi dinarnya itu ditaruh di surah. Surah itu ya seperti karung yang terbuat dari kain khusus ya, agak tebal, dan itu 1000 dinar dimasukkan ke dalamnya untuk Sa'id bin Amir. Maka utusan itu pun menemui Sa'id bin Amir dan memberikannya kepada Sa'id bin Amir. Kira-kira apa reaksi Sa'id bin Amir, Pak Bu? Senang apa dibalekna? Masya Allah. Ternyata Sa'id bin Amir istirja. Istirja niku napa? Inna lillahi. Jadi ketika utusan itu datang ke Sa'id dan Sa'id menerimanya, dibuka ternyata dinar sebanyak 1000. Beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek kula kali panjenengan melumpat nangis terharu, sujud syukur, alhamdulillah. Ngisuk milih Amirul Mukminin maning, ngisuk milih Umar maning. Tapi ternyata subhanallah, Sa'id bin Amir ini istirja, ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Sa'id ngucapin seperti itu, ada istrinya di samping, kaget. Maka istrinya mengatakan, mal amru, ada apa wahai suamiku? Hal tuwfiya Amirul Mukminin, apakah ada kabar Umar meninggal? Karena inna lillahi ya. Utusannya dari tempatnya Umar datang ngabarin Sa'id, kok Sa'id malah inna lillahi. Kemudian kata Sa'id, al-amru a'zam min dzalik. Dakhalat 'alayya dunya litufsida akhirati. Perkaranya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat wahai istriku. Dunia mulai masuk menghampiri kehidupanku untuk menghancurkan akhiratku. Masya Allah. Tidak disangka-sangka jawabannya. Ketika dapat uang, dapat harta, jawabannya malah dunia telah datang dalam kehidupanku untuk menghancurkan akhiratku. Ketika istrinya mendengar seperti itu, maka istrinya pun mengatakan, takhallas minha. Wahai suamiku, berlepas dirilah engkau dari bagian dunia yang bisa menghancurkan akhiratmu. Dan pada saat itu Pak Bu diceritakan, istrinya ini enggak tahu apa itu dinar. Subhanallah. Nek zaman seniki nggih, orang ngerti kue gambar Soekarno, gambar Imam Bonjol, sing warnane ijo, sing gambare warna biru, enggak tahu. Berarti desa? Enggak. Zuhud Pak Bu. Ya. Bayangkan kalau sekarang itu, masya Allah, dari kejauhan sudah tahu. Ya. Sing biru gue pira, sing abang gue pira, sing ungu gue pira. Ini istrinya Sa'id sampai enggak tahu. Berarti menunjukkan sangat zuhudnya beliau, rahimahullah. Setelah istrinya bilang kayak gitu, kalau benda ini bisa merusak akhiratmu wahai suamiku, berlepas diri, jangan kita ambil. Lalu suaminya tanya, memastikan, awatusaidinani ala dzalik, wahai istriku, apakah engkau benar-benar ingin membantuku untuk bisa berlepas diri dari ini? Kata istrinya, iya, aku akan membantumu wahai suamiku.
Kemudian mereka pun tidak jadi mengambil 1000 dinar itu, dan 1000 dinar itu dibagikan ke sinten? Masyarakatnya, ke orang-orang fakir yang mungkin di bawahnya Sa'id bin Amir atau yang mungkin jauh lebih tinggi dari Sa'id bin Amir, dibagikan dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah salah seorang pemimpin dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu, yang lebih memilih hidup sederhana daripada menanggung resiko menggadaikan dunia sehingga akhiratnya rusak. Dari kisah ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sekurang-kurangnya ada 5. Sekurang-kurangnya nonton pinten? Kangsal, ada 5. Faedah yang pertama, pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin. Pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin. Faedah yang pertama ini atau pelajaran yang pertama ini kita ambil dari nopo? Dari sikapnya sinten? Sikapnya sinten? Umar bin Khattab. Bayangkan, beliau itu suka membagi-bagi hartanya untuk masyarakatnya, dan masyarakat yang beliau pimpin itu enggak sedikit, 1/3 dunia. Berapa kali lipatnya Indonesia? Berapa kali lipatnya Asia? 1/3 dunia. Dan itu beliau selalu mencari orang yang fakir miskin untuk diberikan bantuan, bukan caper nuwun sewu, bukan untuk caper, tapi benar-benar tulus untuk membantu mereka, karena beliau takut nanti di hari akhir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban. Inilah bentuk menjalankan amanah bagi seorang pemimpin, Pak Bu. Amanah merupakan suatu hal yang besar di sisi Allah. Amanah suatu yang agung dalam agama Islam, dan amanah, orang yang menjalankan amanah itu ciri khas seorang muslim dan sebagai pembeda antara orang muslim dan orang munafik. Idza tumina khana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang munafik itu ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Jadi kalau kita pengen mengetahui diri kita itu ada sifat munafik atau tidak, lihat ketika kita menjalankan amanah atau diberikan amanah oleh seseorang. Apakah kita menjalankannya atau tidak? Apakah kita mengkorupsinya atau tidak? Itu adalah salah satu cara supaya kita tahu apakah ada sifat munafik di dalam diri kita atau tidak. Berkhianat adalah salah satu sebab yang bisa merusak agama seseorang, Pak Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah." Orang yang tidak menjalankan amanah rusak keimanannya. Orang yang tidak menjalankan janji, menepati janji, rusak agamanya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Orang yang tidak menjalankan amanah, imannya rusak. Orang yang tidak menepati janjinya, memenuhi janjinya, agamanya rusak. Dan biasanya antara janji dan amanah itu enggak jauh beda. Oleh karena itu, kalau kita ingin keimanan kita baik, agama kita baik, jagalah amanah dan janji-janji kita. Bukan diingkari. Ngomongnya bulan ngarep, jebule tahun ngarep. Apa itu biasanya? Napa? Utang.
Utang. Gila, nyilih lah. Pira seperti be ora akeh. Pira sih? 2,5 juta. 2,5 juta. Pas UMR gue. Nyarutangnya kapan? Ngisuk lah, temenan ngisuk. Seminggu aku nyilih tak baliknya langsung. Pas sudah jatuh tempo kita coba negur, kita coba minta hak kita. Jawabannya apa? Afwan. Nganggo afwan. Padahal udah ngaji, udah kenal sunnah. Afwan. Kenapa belum bisa? Padahal ingin nembe dari toko misalnya, belanja. Padahal hutangnya itu sesuatu yang wajib bagi dia untuk dilaksanakan, untuk ditunaikan, dibayarkan kepada pemilik harta yang asli ya. Ini yang pertama. Jadi seorang pemimpin harus nopo Pak Bu? Amanah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya memperhatikan keadaan orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Kenapa? Pentingnya memperhatikan keadaan orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Terlebih lagi bagi kita yang memiliki kelebihan harta, Pak. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengetahui rakyatnya ada yang fakir, ada yang miskin, bahkan sampai gubernurnya miskin, fakir, beliau langsung ngirim 1.000 dinar, enggak tanggung-tanggung. 1.000 dinar. Berapa rupiah itu? Saya belum ngitung. Monggo panjenengan coba nanti dilihat di Google. 1 dinar itu berapa kali 1.000? Oke. Sedinar niku pinten, Pak? Kira-kira 4 gram nggih, make jenengan dihitung piyambak nggih. Ngapunten. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika menginfakkan hartanya untuk orang-orang fakir, beliau tidak tanggung-tanggung, langsung bres. Dan yang diberikan itu adalah orang fakir yang dia nggak minta-minta, yaitu Sa'id bin Amir. Dan inilah orang fakir miskin yang jauh lebih berhak, jauh lebih utama daripada fakir miskin yang minta-minta. Jauh lebih berhak bukan berarti yang minta-minta itu nggak kita tolong, ya ditolong. Tapi yang jauh lebih berhak, yang lebih utama, orang fakir miskin yang menyembunyikan kefakirannya, Pak Bu. Kata siapa, Ustadz? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang jauh lebih berhak. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Apa yang engkau infakkan wahai Muhammad adalah untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir di sini pada saat itu maksudnya adalah kaum muhajirin yang ada di Madinah, yang hijrah ke Madinah. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang lebih berhak untuk engkau infakkan wahai Muhammad yaitu untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena berjihad di jalan Allah. Maksudnya pripun? Mereka orang-orang fakir yang gak sempat kerja karena saking sibuknya berjihad di jalan Allah. Seorang penuntut ilmu
Dia yang misalnya seorang penuntut ilmu, dia yang nggak sempat kerja karena sibuk jihad di jalan Allah, yaitu belajar. Lebih milih belajarlah aku daripada kerja. Misalnya dia sebatang kara ya. Dan dia nggak minta-minta, dia nggak menampakkan kefakirannya, tapi kok kita tahu dia adalah termasuk dari fakir miskin, sudah seharusnya bagi kita untuk memberikan bantuan kepada dia, karena dia orang yang jauh lebih berhak daripada fakir miskin yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang itu pada nggak tahu kaum muhajirin ini, mereka nggak minta-minta, dikira mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka nggak menampakkan kefakirannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rifuhum bisimahum. Wahai Muhammad, engkau tahu ciri-ciri mereka, engkau mengenali mereka beserta ciri-cirinya. Ciri-cirinya mereka itu apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak suka meminta-minta kepada orang lain secara paksa. Secara paksa. Berarti kayak begal mungkin, nodong, ngancam. Nah, orang-orang fakir yang seperti ini Pak Bu, jauh lebih berhak untuk kita bantu, menjaga harga diri mereka. Ya. Terus sing jaluk-jaluk kayak berarti orang ustad, ya udah kayak gue. Kita bantu juga mereka. Cuma memang ya di agama kita itu minta-minta itu tidak baik ya. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW akan bangkit dalam keadaan wajah tanpa daging sama sekali. Itu ancamannya bagi orang yang minta-minta. Meskipun ada sebagian ulama yang menjelaskan maksud minta-minta di situ sebenarnya dia berkecukupan tapi malas bekerja. Itu ancaman untuk orang yang seperti itu. Tapi hadisnya secara umum menjelaskan orang yang minta-minta. Jadi tercela Pak Bu. Tercela di mereka. Adapun kita mau bantu nggak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang yang minta-minta, kalian jangan bentak, jangan hardik. Kalau punya uang ya kasih saja. Ini pelajaran yang kedua. Pentingnya melihat keadaan sekitar kita. Siapakah fakir miskin di situ? Orang yang memang perlu mendapatkan bantuan. Terutama sinten? Mereka yang tidak menampakkan kefakirannya, kemiskinannya. Kemudian yang ketiga Pak Bu, pelajaran yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu lembutnya hati sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ketiga? Lembutnya hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ini bisa kita ambil dari momen yang bagaimana? Dari kisah tadi kita ambil pelajaran ini. Ketika kapan Pak Bu? Masih ingat kisahnya tadi? Memang ada kisah yang tadi kita sampaikan menunjukkan hati sahabat Nabi itu lembut. Wonten napa mboten? Wonten. Pas kapan? Atau sinten niku? Umar bin Khattab ketika apa? Menangis. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ada sahabatnya yang berprofesi, ya bukan berprofesi ya, yang dia menjadi gubernur di Himso, kok fakir ya, miskin, maka beliau langsung menangis, sedih. Dan tangisan itu menunjukkan lembutnya hati seseorang. Tangisan, air mata yang dikeluarkan karena melihat sesuatu yang memang tidak di luar apa? Batas-batas Allah, itu menunjukkan apa? Kelembutan hati. Beda halnya ketika nangis karena diputus pacar misalnya, itu kan di luar batasan Allah, ya, di luar syariat. Nangis yang dalam syariat, ya, dalam lingkup syariat lah, katakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya hatinya begitu sangat lembut.
Berarti sebaliknya, lawannya nangis biasanya apa? Tertawa. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa dan menangis. Lawan katanya nangis biasanya apa? Tertawa. Menangis menunjukkan kelembutan hati, banyak tertawa menunjukkan kerasnya hati. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bahwasanya beliau SAW pernah mengingatkan kepada kita, jangan suka banyak tertawa. Wala tuksirid dhahik, janganlah engkau banyak tertawa. Memang kenapa? Fa inna kasratad dhahiki tumitul qulub atau tumitul qalbi, tumitul qalba. Kenapa kita jangan banyak tertawa? Karena banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Memang kenapa Ustadz? Kalau hati kita mati, hati kita keras, sulit nerima nasihat. Sulit nerima nasihat, sulit ingat dosa, sulit sekali untuk menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kerugian yang akan kita dapatkan Pak Bu ketika kita lebih sering tertawa daripada menangis. Ustadz, berarti ya kaku nemen Ustadz, orang tahu guyon. Seperti itu yang ditangkap? Tidak. Ya sesekali ketawa boleh ya. Yang penting jangan keseringan ya. Nyatanya lucu ya, guyu. Ya keseringan kayak ketawa keseringan juga nanti dianggap orang lain kita mandan aneh ya. Wis denge berlebihan guyune wis mulai ya kia apa ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu enggak baik. Ketawa berlebihan enggak baik, meneng berlebihan juga enggak baik. Ngasih ketemu tanggane enggak mau salam ya, meneng baik. Ini juga tidak baik. Maka ya standar di tengah-tengah. Ini pelajaran yang keberapa? Ketiga. Bahwasanya tetesan air mata menangis itu merupakan bentuk dari kelembutan hati. Pelajaran yang keempat yaitu betapa hina dan bahayanya perkara dunia. Betapa hina dan bahayanya perkara dunia. Kok bisa berbahaya Ustaz? Kok bisa hina dunia itu? Karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan demikian. Dunia itu terlaknat semua dan isinya, kata Rasulullah SAW. Illa, kecuali orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama, dan mereka yang senantiasa melakukan ketaatan. Golongan-golongan itulah yang terkecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, kecuali tadi golongan-golongan itu. Nah, semoga keberadaan kita di sini Pak Bu termasuk pengecualian dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan termasuk dari orang-orang yang dilaknat. Karena kita ya semoga saja kita dimudahkan oleh Allah belajar atau mengajar benar-benar ikhlas pengen menyebarkan agama ini ya. Jadi betapa hina dan bahayanya perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, i'lamu, ketahuilah kalian wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ib, dunia itu hanyalah sebuah permainan saja. Yang namanya permainan ya, kalau kita sudah dewasa Pak Bu, ngerti trek-trekan, bocah cilik, dua anak yang masih kecil-kecil rebutan,
biasanya apa yang ada di benak kita? Lah anu truk ketok pada rebutan. Wis bodol maning, bane ming siji tok. Kita akan melihat truk-trukan itu suatu yang remeh-temeh. Karena kita sudah dewasa. Sudah nun sewu nalar. Beda halnya dengan anak kecil yang lagi rebutan itu. Mereka melihat truk sing bodol kuwi sangat istimewa sekali, Pak. Putra saya Yusuf ya, hafizahullah. Itu seneng banget dolanan rusak. Sampai saudaranya ngerebut itu ngamuk, padahal dolanan rusak. Ya kita yang lihat lah truk rusak be, rebutan. Ya itu di mata kita, tapi di mata mereka sesuatu yang istimewa. Dunia pun demikian. Akan terasa indah bagi mereka yang belum tahu hakikat dunia, dan akan terasa hina bagi mereka yang sudah tahu hakikat dunia. La'ibun, permainan. Walahwun, isinya sendau gurau. Wazinatun, dan isinya perhiasan-perhiasan, sesuatu yang menarik. Watafakhurun bainakum, isinya orang-orang pada bangga dengan apa yang mereka miliki. Kok siki motore wis pira? Urung duwe, jan melas temen. Kenyong nembe bae tuku anyar. Dia mengatakan seperti itu bukan karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bukan karena itu. Bukan ingin menampakkan nikmat Allah, tapi untuk membanggakan, untuk ngenyek ya bahasa kasarnya. Ya isinya pada umumnya dunia orang-orang seperti itu, Pak Bu. Sekarang di media sosial itu banyak sekali konten-konten yang menayangkan outfit niku napa? Ya pakaian fashionnya, bajunya itu harganya berapa, motornya berapa. Itu buat apa? Ben ngerti nek jenengan itu kaya gitu. Kekayaan jenengan itu enggak ada apa-apanya sama korun. Dipamer-pamerkan. Itulah isi dunia. Wa takasurun fil amwal. Banyak di antara mereka yang memperbanyak harta, wal aulad, memperbanyak anak, tapi tujuannya bukan untuk mengarahkan mereka ke agama Islam, ke kejayaan Islam, tapi memperbanyak anak supaya nanti ketika mereka lahir dewasa punya duit bisa bagi-bagi. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan mereka itu seperti kumpulan petani yang melihat tanamannya keguyur air hujan. Tanaman pada umumnya ketika keguyur air hujan niku tumbuh subur, Pak Bu. Setelah subur menguning ya. Ketika subur panen petani itu senang. Pas nguning dan hancur mereka sedih. Itulah gambaran orang-orang yang tertipu dengan dunia. Dapat senang, kemudian gak lama dari itu yang ia miliki akan hancur. Itulah sifat dunia. Mata'ul ghurur, yaitu kenikmatan yang menipu. Ini ada di dalam surat Al-Hadid. Inilah faedah yang keempat, pelajaran yang keempat, bahwasanya hati-hati dengan dunia. Terlebih lagi kita sebagai kaum muslimin. Rasulullah SAW mengabarkan fitnah yang menimpa kaum muslimin itu adalah fitnah harta. Maka hati-hatilah dengan yang namanya harta. Beliau pernah bersabda, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Oh, ini ayat yang menjelaskan bahwasanya isi dunia itu penuh dengan fitnah supaya apa? Untuk menguji kita, siapa yang amalannya jauh lebih baik. Adapun hadisnya, maaf tadi ayatnya saya salah baca. Hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnahnya. Fitnah di sini maksudnya apa?
ujian. Setiap umat itu memiliki ujiannya masing-masing. Wa inna fitnata ummatil mal, dan sesungguhnya fitnah ujian yang menimpa umatku itu adalah harta. Maka berhati-hatilah dari yang namanya harta. Harta itu terkadang bisa menyatukan seseorang dan seringkali memisahkan seseorang dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya. Betapa banyak keluarga yang hancur karena warisan, karena rebutan harta. Betapa banyak suami yang menceraikan istri, atau sebaliknya istri menggugat cerai suami karena harta. Maka hati-hati ya. Minta tolonglah kepada Allah supaya Allah membimbing kita untuk bisa mengelola harta dengan sebaik mungkin ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari kisah Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu adalah pentingnya memiliki istri yang solihah. Pentingnya apa? Memiliki istri atau suami yang solihah atau yang soleh. Seorang laki-laki membutuhkan wanita yang solihah. Seorang wanita pun demikian membutuhkan sosok laki-laki yang soleh. Pertanyaannya, bagaimana sih Ustadz kriteria pasangan yang soleh atau solihah? Kriterianya banyak Pak Bu. Di antaranya adalah mereka yang mendukung kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Jadi kalau kita mau melihat kriteria pasangan kita itu soleh atau solehah, kira-kira suami kita itu lebih sering dukung kita ke dalam ketaatan atau kemaksiatan. Begitu pula sebaliknya, ketika suami melihat istrinya, pengen tahu istrinya apakah dia mendukung panjenengan dalam ketaatan ibadah kepada Allah atau tidak, maka setelah itu panjenengan akan tahu ternyata istri saya, suami saya ini mendukung saya dalam kebaikan atau tidak, soleh atau solehah, itu akan terlihat di situ. Alhamdulillah kalau misalnya kita punya pasangan yang Masya Allah Pak Bu, mengajak kita rajin ikut kajian ya, setiap Senin, setiap Rabu malam mungkin, walaupun sing ngisi udah Ustadz mangkat, Masya Allah. Karena biasanya kan ada yang Ustadz pengisinya itu enggak hadir, lah ya prai lah ngajine lah. Mumpung ora hadir beliau, ya prai di situ lah. Ini ya kurang tepat sih. Ya, alhamdulillah, semoga usaha panjenengan adalah tanda keikhlasan panjenengan benar-benar nuntut ilmu, bukan pengen melihat ustadznya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada buku saku. Mau saya berikan pertanyaan Pak Bu? Bapak-bapaknya nggih. Siapa yang bisa menyebutkan nama sahabat yang fakir miskin tadi kita sampai jenengan monggo. Niki bapak-bapak ibu sekedap. Nggih Pak, sinten Pak? Sa'id bin Amir. Mimpin di daerah mana Pak? Daerah mana? Negara mana dah? Negara mana? Di Syam. Tepatnya mana? Suriah. Nggih monggo Pak. Ada 3 nih Bu. Berarti sekarang ibu-ibu jenengan ya. Nah. Sekarang ibu-ibunya. Ini ada Mas Edi, insya Allah nanti yang ngasih mic. Ibu-ibu nggih Pak. Nanti jenengan malih. Siapa yang bisa menyebutkan
3 faedah dari kajian kita pagi ini. Monggo itu mic-nya. Mic-nya di samping ini, Bu. Kalau yang tahu silahkan ambil mic-nya. Monggo. Pentingnya sifat amanah. Pentingnya sifat bagi amanah seorang pemimpin. Nggih. Yang kedua, pentingnya memperhatikan keadaan fakir miskin di sekitarnya. Nggih. Lembutnya sahabat Nabi. Masya Allah. Barakallahu fiha. Nah, sekarang bapak-bapaknya lagi. Lengkapi faedah tadi. Berarti kan kurang 2. Nggih, monggo Pak. Masya Allah. Betapa hina dan bahayanya perkara dunia. Kemudian yang terakhir, Masya Allah, pentingnya memiliki istri yang salehah. Monggo. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.